Oke, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita masuk di perkuliahan ke-13 ya. Saya mohon maaf, saat ini sebetulnya kondisi saya lagi darurat juga karena anak saya sebetulnya saat ini jadi saya sekarang posisinya sedang di rumah sakit gitu, karena anak saya saat ini sedang dirawat. Jadi mohon doanya ya, semoga anak saya bisa cepat sembuh ya. Oke. Eee, saya, izin, share screen terlebih dahulu, materi kita hari ini. Minggu lalu saya ulang sedikit materi minggu lalu yang hari Sabtu, ini materi oke mohon maaf, salah salah. Stop share screen, oke. Oh nggak mau, dia harus ditutup satu. Mhm. Nah, ini adalah, materi kuliah kita minggu lalu terkait dengan pengujian hipotesis. Jadi saya ulang sedikit sebelum saya masuk dengan materi minggu ini. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Jadi kalau nanti kalian akan menyusun, riset, skripsi, maka nanti hipotesis itu ada di bab 2 gitu ya, itu udah saya sampaikan di, materi video pembelajaran saya minggu lalu. Nah, ketika kita melakukan pengujian hipotesis, maka ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pengujian hipotesis ya. Nah ini, nanti ditonton kembali rasanya yang punya video yang tentang nah ini video minggu lalu itu menurut saya sudah lumayan jelas saya sampaikan ya. Nah, ini adalah 5 langkah dalam penyusunan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, kita diminta untuk memilih suatu taraf nyata. Yang ketiga, kita diminta untuk menentukan uji statistika, lalu membuat aturan keputusan, dan terakhir adalah mengambil keputusan. Nah, setelahnya kita mempelajari lihat yang ketiga ini adalah langkah, ketiganya adalah menentukan uji statistika. Nah, ada banyak pengujian statistika sebetulnya yang dipakai dalam penelitian terutama nanti di level skripsi. Yang, awal di sini kita sudah pelajari sebetulnya oke, nah di sini ada beberapa jadi tahap ketiga itu ada beberapa pengujian ya. Nah, contohnya ini tadi ini, nah oke. Nah, ini adalah beberapa metode pengujian. Jadi, ada yang namanya uji Z, ada yang namanya uji T. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Jadi, saya ulang, ada uji Z, ada uji T. Nah, uji Z itu dilakukan ketika simpangan baku populasi diketahui, sementara uji T itu dilakukan ketika simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, kemudian minggu lalu, saya juga sampaikan terkait dengan uji ragam. Uji ragam itu juga menggunakan uji Z, tetapi rumusnya berbeda dengan rumus uji Z yang sebelumnya, karena yang dibicarakan di mohon maaf bukan uji ragam, uji proporsi. Ya, di dalam uji uji proporsi itu yang ini, nanti, minggu lalu sudah saya sampaikan. Nah, jadi uji yang disampaikan ini judul di depan itu adalah uji beda nilai tengah. Jadi menguji rata-rata jadi uji rata-rata mu ini adalah nilai tengah. Nah, yang kita pakai ini adalah uji rata-rata nilai tengah. Ada uji Z, ada uji T. Nah, tapi uji Z dan uji T itu hanya dipakai untuk menganalisis satu variabel. Artinya, ketika kita nanti penelitiannya mengamati lebih dari satu variabel, maka kita tidak bisa menggunakan uji Z dan uji T. Misalnya, kita mau bertanya, mau mengamati pengaruh harga pupuk terhadap permintaan pupuk. Itu kan dua variabel. Variabel pertama adalah harga, variabel kedua adalah permintaan. Maka kita nggak bisa menggunakan uji T dan uji Z, karena uji T dan uji Z itu hanya dipakai untuk satu variabel saja. Nah, karena tidak bisa dipakai untuk uji Z dan uji T ya, jadi untuk kasus yang, kita penelitian lebih dari 2 variabel, maka kita akan menggunakan sebentar saya buka dulu, kita akan menggunakan, pengujian mana tadi?
regresi dan korelasi. Jadi, kelihatan nggak tampilannya? Aduh, sebentar ya. Kelihatan tampilan Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Tapi suara Ibu terdengar ya? Suara Ibu terdengar? Suara Ibu terdengar jelas ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, sampai sini sebelum Ibu masuk ke regresi dan korelasi, ada nggak yang mau ditanya dulu tentang materi minggu lalu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, adik. Ada yang mau tanya? Jadi saya ulang kembali, uji Z dan uji T itu hanya bisa dianalisis, menganalisis satu variabel. Ya, bisa nanti populasinya cuma satu atau nanti di semester berapa ya, semester 3 atau 4 ada statistik bidang sosek, itu kita akan mempelajari lebih jauh uji T dan uji Z untuk dua populasi. Jadi bisa untuk dua, tapi variabel yang diamati hanya satu kalau uji Z dan uji T. Nah, karena dalam penelitian itu terkadang variabel yang kita amati tidak hanya satu, jadi bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima gitu ya. Maka berkembanglah analisis yang lain, alat uji statistika yang lain, yang tahap ketiga tadi, yang namanya analisis, regresi, dan korelasi. Kalau sekarang sudah kelihatan belum tampilan saya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Jadi analisis, regresi, dan korelasi. Jadi ini kita akan mulai analisis mengenai regresi dan korelasi. Sebetulnya di sini yang kita pelajari hanya dasar-dasar analisis regresi dan korelasi. Secara lengkap kita akan mempelajari materi terkait regresi dan korelasi ini dalam satu mata kuliah khusus, kalau tidak salah di semester 4 atau semester 5. Nama mata kuliahnya adalah ekonometrika. Jadi analisis regresi dan korelasi nanti kita akan pelajari khusus di mata kuliah ekonometrika. Jadi ini hanya pengantarnya saja ya. Lalu apa itu analisis regresi? Jadi regresi adalah alat analisis statistika yang menjelaskan pengaruh antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah dapat diamarkan dari peubah lainnya. Tujuannya untuk menentukan model yang paling sesuai untuk pasangan data, seperti dapat digunakan untuk membuat model atau menyelidiki pengaruh antara dua variabel atau lebih. Jadi contohnya begini, kalau awalnya kalau uji T dan Z kita hanya mengamati satu variabel yaitu variabel X, ya. Tetapi di regresi dan korelasi kita bisa mengamati dua variabel, bisa variabel X dan Y. Nah, ya, bisa X dan Y. Nah, jadi di sini sudah naik lagi tingkatan keilmuan yang kita pelajari. Nanti ada dua, ada regresi, setelah ini kita akan mempelajari korelasi. Apa bedanya? Nah, lihat ini regresi ya. Regresi itu menjelaskan tentang pengaruh. Nanti kita akan lihat bedanya dengan korelasi. Jadi regresi itu kita bicara pengaruh antara dua variabel, misalnya pengaruh X terhadap Y. Jadi dia kalau regresi itu dia satu arah. Karena hanya pengaruh X terhadap Y tetapi tidak Y terhadap X. Ya, itu regresi. Nah, pengaruh menjelaskan pengaruh antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah dapat diramalkan dari peubah lainnya. Bisa ikutin sampai sini? Nah, karena kita bicara dua peubah, maka nanti akan ada dua hubungan antara peubah tersebut. Jadi, ini adalah misalnya nanti kita punya data, ini kalau saya gambar lengkap seperti ini, adalah sumbu X misalnya, ini adalah sumbu Y. Ya, ini adalah pemetaan terhadap datanya. Jadi bisa saja nanti bentuknya linear ke atas, positif berarti pengaruh X terhadap Y. Jadi X naik, Y-nya naik, kan kalau seperti ini. Kalau yang ini bentuknya kuadratik hubungan antara X dan Y. Bisa juga hubungan antara X dan Y-nya kuadratik. Nah, ini X sama Y. Bisa juga hubungan antara X dan Y-nya itu adalah fluktuatif. Ya, ini. Tapi bisa juga antara X dan Y bukan hubungan ya, pengaruh. Bisa juga antara X dan Y tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh itu yang seperti ini, nomor 4 ini. Nomor 4 ini
Tidak ada pengaruh antara X sama Y. Kenapa? Karena kita tidak bisa lihat polanya. Jadi nggak kelihatan hubungannya. Kalau yang gambar pertama nih kelihatan kan? X-nya naik, Y-nya naik. Gambar kedua dia fluktuatif, gambar kedua kuadratik ya. Gambar ketiga fluktuatif. Gambar keempat nih nggak ada pola. Maka untuk gambar 4 kita akan bilang bahwa tidak ada pengaruh X terhadap Y. Lalu tadi ada regresi, yang kedua ada korelasi. Apa itu korelasi? Ya, nah ini yang perlu jelas bedanya. Korelasi. Kalau kalau regresi tadi kita bicara pengaruh ya. Jadi kalau regresi pengaruh, kalau korelasi itu adalah hubungan. Jadi korelasi itu adalah hubungan. Kalau pengaruh tadi satu arah, kalau kita bicara dua variabel X dan Y, baru kita bicara X dan Y, maka hubungan itu X berhubungan dengan Y berhubungan dengan X. Jadi dia dua arah bolak-balik. Itu kalau korelasi. Kalau regresi dia hanya satu arah. Ya. Jadi lihat gambar yang tadi. Kalau yang depan tadi kan kalau Y, kalau regresi ini korelasi. Ini korelasi. Kalau regresi tadi masih ingat nggak? Kalau regresi tadi ada X dan Y, ya ada X dan Y, maka X-nya hanya mempengaruhi X-nya hanya mempengaruhi Y, tapi Y tidak mempengaruhi X. Kalau ini dia bolak-balik. Sehingga kalau yang regresi kita sebut dengan hubungan, sementara korelasi kita sebut dengan mohon maaf, kalau regresi kita sebut dengan pengaruh, kalau korelasi kita sebut dengan hubungan. Ya, korelasi itu nanti ada dua macam. Ada korelasi sederhana, ada korelasi parsial. Korelasi sederhana jika yang kita korelasikan hanya dua variabel. Ini sederhana, jadi hanya antara X dan Y, dua variabel. Tapi bisa saja korelasi kita itu nanti lebih dari variabel. Misalnya ada variabel X1, ya, ada variabel X2, lalu ada variabel X3. Nah, kalau dia lebih dari dua variabel, maka disebut dengan uji korelasi parsial atau partial correlation. Bu lanjut ya. Ada yang mau tanya nggak? Nah, korelasi, kalau tadi kita bicara pengaruh bentuknya macam-macam, tapi korelasi itu cuma dua. Kalau korelasi hanya dua bentuknya, hanya positif, mohon maaf, hanya negatif dan positif. Artinya, apa yang bisa kita baca dari korelasi? Kalau bisa saja, kalau yang pertama negatif itu terjadi ketika X naik, maka Y-nya turun ya. Bisa juga positif. Positif itu apa? Kalau ini adalah X sama Y, kita gambar lagi, ini X, ini Y, maka kita gambar lagi, maka ini ada positif itu jika X naik, maka Y-nya naik. Ya. Atau tidak ada korelasi. Kalau yang ini kita tidak bisa lihat bentuk hubungannya, artinya dia tidak ada korelasi yang tengah. Jadi kalau korelasi itu hanya tiga hubungannya. Nah, kita masuk yang pertama dengan analisis regresi. Bagaimana sih sebetulnya analisis regresi? Analisis regresi itu sebetulnya melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Atau kalau saya tulis, bentuk persamaannya seperti ini. Saya yakin waktu SMA semua pasti pernah lihat persamaan ini. Alfa ditambah beta 1X. Ya, Y sama dengan alfa ditambah beta 1X. Pernah nggak lihat persamaan yang saya gambar merah ini? Fadil, silakan dijawab Fadil. Pernah, Ibu. Pernah ya. Fadil, masih ingat nggak kalau alfa ini apa disebutnya kalau di matematika? Sudut, Bu. Sudut? Oke, sudut. Ada yang lain bisa menjawab Sarima? Coba tolong diaktifkan Sarima. Alfa ini apa Sarima? Sarima. Nah, Sarima ini nggak ada di kelas ya? Sarima nggak ada di kelas? Ya, Bu. Oke, Sarima alfa ini apa Sarima? Masih ingat dengan konstanta? Masih ingat nggak? Elda Apria. Elda, masih ingat nggak kata-kata konstanta waktu belajar matematika? Nah, masih ingat nggak?
Elda. Iya, Bu. Nah, Elda masih ingat nggak kata-kata konstanta waktu di matematika? Hah? Konstanta masih Nah, yang mana itu konstanta itu? Alfa atau beta? konstanta. Konstanta itu alfa atau betanya kira-kira? Eh, beta. Beta? Teks, 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 teks. Oke. Ada yang bisa ini membantu? Kalau slope yang mana kalau slope? Masih ingat nggak? Syarima bisa jawab nggak? Ini kalau slope yang mana sih kalau slope? Ada? Nggak ada? Oke. Itu dulu note-nya. Jadi ini slope ya, ini namanya slope. Yang alfa ini adalah konstanta. Ya, konstanta itu apa sih? Atau kalau saya balikkan ke yang ini sama kan persamaannya Y sama dengan B0 ditambah B1 X ya. B0 ditambah B1X. Sama nggak persamaan yang pertama ini dengan persamaan yang kedua ini sebetulnya? Yuk, sama nggak? Ida, Yatini, Ida sama nggak? Ida persamaan ini dengan persamaan ini sebetulnya Ida? Sama nggak dah? Iya, Bu. Sama ya, hanya beda di sini notasinya alfa, di sini notasinya beta 0, di sini beta 1, di sini beta 1. Ini dua persamaan ini sama sebetulnya. Ya, hanya beda notasinya saja. Jadi yang depan ini tetap konstanta. Yang ini apa? Ini adalah slope-nya. Ya, kalau kita gambar, bagaimana sih menggambar antara X sama Y dengan variabel ini? Ini sudah sering dilihat ini. Beta 0-nya tuh yang ini. Pertama kali menarik dari titik 0 ke garis itu adalah beta 0. Ya, beta 0. Kemudian slope-nya yang ini adalah ini beta 1. Sudut ini namanya beta 1. Nah, sudut ini namanya beta 1. Beta 1 itu apa sih? Beta 1 itu adalah kemiringan dari garisnya, slope-nya. Dapatnya dari mana? Seingat nggak? Depan dibagi samping. Depan dibagi samping. D dibagi sa. Kan gitu ya belajarnya waktu matematika ya? Ya nggak? Ingat nggak? Nah, sudah lupa semua. Ya kan? Jadi nanti dapatnya beta ini, beta itu dapatnya dari yang ini ya. Delta Y, karena rumusnya Y. Ini Y kan dari B1. Delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y dibagi dengan delta X. Lanjut ya. Ada yang mau tanya nggak? Nah, yang akan kita pelajari di regresi dan korelasi, kalau waktu di SMA kita langsung dikasih persamaan. Y sama dengan 10 ditambah 2X. Kan gitu ya? Ya nggak? Atau SMA kan dapat persamaannya. Inilah beta. Ini adalah beta 1. Duanya ini adalah slope-nya beta 2. Saya ikutin. Ya. Jadi beta 2. Nah, di regresi dan korelasi, kita tidak akan dapat langsung yang seperti ini. Nanti akan ada data penelitian, kemudian kita hitung sehingga nanti kita dapat menentukan nilai beta 0-nya berapa, nilai beta 1-nya berapa. Ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya, yang bentuk hubungan antara X dengan Y. Di depan tadi kan ada 4 ya. Kalau ini bentuk hubungan X dan Y-nya bagaimana ya? Zumrotul, silakan dijawab Zumrotul. Ini bentuknya apa? Positif kah? Fluktuatif kah? Kuadratik kah? Zumrotul, Itu kan silakan.
Itu bentuknya positif, Bu, karena Heeh. nilai dari X dan Y itu sama-sama naik. Oh, jadi karena kan kita tadi bicara pengaruh. Karena jika X naik, maka Y Y naik juga. naik ya. Jadi jangan sama-sama positif karena kan kita bicara pengaruh X terhadap Y. Maka jika X naik ya, jika X naik maka Y naik. Maka kita punya persamaan tadi. Saya ulang lagi tulis di sini persamaannya. Y sama dengan A ditambah B X. Ada yang ngantri nggak di antrian? Nggak ada ya? Ada, Ada, Ibu. ada. Oke. Ya, ini persamaan kita tadi. Nah, saya mau sampaikan lagi. Saya lupa ini X ya. Ini X. Oke. Saya mau sampaikan dulu. X itu disebut dengan variabel bebas. X disebut dengan variabel bebas. Jangan melamun sayang. X disebut dengan variabel bebas. Y, catat ya. Y disebut, karena saya nggak bisa nulisnya. Y disebut dengan variabel terikat. Kenapa Y disebut variabel terikat? Karena nilai Y adalah variabel terikat. Kenapa disebut variabel terikat? Karena nilai Y itu ditentukan oleh X. Nilai Y ditentukan oleh X. Ya. Sementara X disebut variabel bebas. Kenapa? Karena nilai X tidak ditentukan oleh siapa-siapa. Bebas dia. Tidak ada yang menentukan nilai dia. Makanya X disebut variabel bebas. Tapi Y disebut variabel terikat. Karena nilai Y ditentukan oleh X. Lanjut ya. Oke, nah ada beberapa prosedur pengujian dalam regresi. Yang pertama, nanti kita akan melakukan uji T, yang kedua adalah uji F atau uji ANOVA, dan yang ketiga adalah koefisien determinasi. Nanti akan kita lihat apa uji T sebetulnya sudah kita pelajari ya kemarin uji T untuk melihat apa pengaruh X terhadap Y itu nyata atau tidak. Jadi uji T berguna untuk melihat apakah pengaruh X terhadap Y nyata atau tidak. Nah, uji F atau ANOVA itu sebetulnya berguna untuk melihat pengaruh variabel secara bersama-sama terhadap variabel Y. Jadi kadang-kadang dalam penelitian ya, jadi terkadang dalam penelitian kalau ini adalah X ya, sama dengan aduh, eee eee, mohon maaf, oke saya ulang dulu ya. Saya kembali dulu ke belakang, balik lagi ke sini. Oke. Kan kadang-kadang ini siapa yang coret-coret layar ya? Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1. Kadang-kadang penelitian itu tidak hanya pakai 1X gitu. Nanti kalau apalagi kalau sudah deskripsi dia nggak cukup 1 variabel bebasnya. Bisa 10 gitu ya, bisa 5. Nanti bisa saja nanti X-nya 2. Nah, gitu. Ditambah dengan mu. Ditambah dengan mu. Mu itu adalah standar error. Ya, nah jadi uji T uji T berguna untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Artinya dia pengaruhnya sendiri-sendiri. Itu uji T, melihat pengaruh variabel bebas secara individu, secara sendiri, secara parsial terhadap variabel terikat. Saya ikutin? Tapi kalau uji F, dia melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Itu bedanya. Jadi saya ulang, kalau uji T dia melihat pengaruhnya sendiri-sendiri dewean, nah gitu ya. Tapi kalau uji F itu ngelihat pengaruhnya X1, X2 itu secara bersama-sama. Keroyokan istilahnya gitu. Ya. Oke, kemudian ada lagi nanti yang namanya kesesuaian model. Kesesuaian model itu dinotasikan kalau di regresi dengan R square atau R kuadrat. Itu disebut dengan koefisien determinasi.
Apa itu koefisien determinasi? Koefisien determinasi adalah persen keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Jadi kalau di koefisien determinasi kita menggunakan kata menjelaskan. Berapa besar sih X itu bisa menjelaskan Y? Oh, X itu semua X ya, maksudnya X-nya sama-sama. Jadi semua X yang ada di model. Semua X yang ada di model itu mampu menjelaskan Y itu 70%. Nah, misalnya gitu. Makin tinggi koefisien determinasi, makin baik model kita. Jadi makin tinggi koefisien determinasi, makin baik model kita, sehingga ya kemampuan untuk menjelaskannya makin tinggi. Jadi kalau 90% berarti variabel bebas yang kita ambil tuh bagus gitu loh, karena dia bisa menjelaskan variabel terikatnya sampai 90%. Tapi kalau misalnya kita dapat 10% misalnya gitu ya, maka sebetulnya pengaruh dari variabel bebas itu atau kemampuan variabel bebas yang kita ambil itu untuk menjelaskan variabel terikatnya rendah, hanya 10%. Kurang bagus berarti modelnya. Nah, gitu. Bisa ikutin ya. Tetapi ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian kita mengenai R kuadrat. Tadi saya sampaikan bahwa R kuadrat itu sebetulnya makin tinggi makin baik, berarti kemampuan menjelaskannya makin baik. Tapi hati-hati gitu. Kadang-kadang R kuadrat biasanya kan penelitian itu ada dua jenis data dalam penelitian, ada cross section, ada time series. Cross section itu berarti kita langsung ngambil kalau biasanya berkaitan dengan data primer kalau cross section. Nanti kita ngambil data langsung ke petani. Tapi ada juga penelitian itu time series. Ya kalau time series itu berarti penelitiannya menggunakan data historis. Nah, penelitian dengan menggunakan data cross section yang ngambil langsung data ke petani itu biasanya R kuadratnya rendah. Ya, tapi kalau penelitian menggunakan data time series itu biasanya R kuadratnya tinggi. Tapi kalau pakai data cross section dia biasanya R kuadratnya rendah. Artinya ketika nanti di penelitian dengan data cross section dapat R kuadratnya rendah, kita lihat dulu. Ya, jangan langsung dikatakan oh modelnya tidak baik, belum tentu gitu karena datanya adalah data cross section. Bisa ikutin sampai sini? Oke, ini ulangan. Nah, ini adalah tadi kita kan mau menguji T ya, uji hipotesis T. Hipotesa pertama adalah B1 lebih kecil sama dengan 0, sementara H alternatifnya adalah beta 1 lebih besar dari 0. Pengujiannya adalah uji T-nya adalah beta 1 dibagi dengan standar ya atau simpangan baku X1. Simpangan baku X1 ini rumusnya. S ragam dibagi dengan sigma dari XI dikurang dengan X rata-rata kuadrat. Sementara S-nya ragamnya adalah sigma dari YI dikurang YI kuadrat dibagi dengan N-1. Ini rumus untuk mencari uji T. Nanti kita lihat langsung di soal aja. Ini rumus untuk mencari uji ragam. Nanti saya sampaikan langsung ke soal ya. Nah, ini contoh soal. Tabel pengamatan hubungan antara konsumsi X1 dan X1. Mohon maaf, ini bukan hubungan tetapi pengaruh. Kita mau bicara pengaruh. Bentar, aduh salah. Mestinya tadi kita enso dulu biar kita sambil revisi. Ini harusnya adalah pengaruh. Pengaruh ya. Karena kan tadi kalau regresi siapa nih namanya nih? Dita, kalau regresi tadi kita bicara apa Dita? Silakan Dita. Kalau regresi itu membicarakan tentang pengaruh. Kalau korelasi itu regresi itu berpengaruh. Kalau korelasi itu hubungan, Bu. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dulu yang regresi pengaruh ya secara matematis. Nanti kita punya data X1 sama Y1. Lalu apa yang jadi ini dapat data dapat dari mana? Oh, kalau ujian ini datanya dapat dari soal. Kan gitu ya sebetulnya. Nanti itu diketahui di soal. Tapi kalau membicarakan tentang pengaruh. Ya. Oke, tapi kalau di skripsi kita bicara X1 dan X2 itu dapatnya dari data di lapangan, dari hasil kita menanyai petani. Petani kita tanyai, Bapak Y-nya Y-nya nih. Y. Bapak konsumsinya berapa sih? 70 kata si petani satu. Pendapatannya berapa? Pendapatannya 80 sampai petani ke-10 ditanya satu-satu. Jadi dapatnya datanya di primer. Lalu langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Langkah selanjutnya adalah kita mengkuadratkan nilai X1. Jadi X1-nya dikuadratkan, lalu nilai Y-nya juga dikuadratkan. Setelah dikuadratkan nilai kita kali X-nya kita kali dengan Y, ya X-nya kali Y. Lalu
ditotalkan, dan dicari rata-rata, ditotal, dicari rata-rata, ditotalkan, cari rata-rata, total, cari rata-rata, total, dicari rata-rata. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa, Bu. Saya lanjut ya. Nah, setelah kita dapat data total dan rata-rata untuk X1, X2, nah masukkan ke dalam rumus ini. Kita akan mencari penentuan jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali. Jika nih jumlah kuadrat X itu adalah sigma dari X I kuadrat. X ini beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini X-nya kecil, X kecil. Kalau yang ini X-nya besar. Ya, saya sampaikan kembali, yang ini X-nya kecil, yang ini X-nya besar. Beda. Kalau nanti di soal menulisnya salah-salah, mengetiknya juga beda. Kalau yang ini X kecil, ini X besar. Ya, rumusnya apa? 322 dikurang 1.700 kuadrat dibagi dengan 10. 322 apa? Kita balik ke sini. 322 mana sih? Nih, nilai X1 kuadrat. 1.700 apa? Jumlah dari X1. Kalau yang ini jumlah dari X1 kuadrat. Nanti dengan cara yang sama, kita bisa mencari jumlah kuadrat I. 132 dikurang dengan 110 kuadrat dibagi 10. Betul nggak? Nah, betul ya? Dapatlah yang ini 33.000, yang ini 8.890. Lalu cari jumlah hasil kali, ini JHK, jumlah hasil kali X dan Y. Sigma dari X I dikali YI. Rumusnya ini 205 dikurang 1.700 dikali dengan 1.100 dibagi 10. Dapatnya adalah 16.800. Bisa ikutin? Jadi angka 205 500 dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Nih. Jumlah dari X1 kali X1 dikali Y kuadrat nih 205. Ya. Lalu setelah itu kita cari, tadi kan yang kita mau cari persamaan kita tadi, saya tulis dulu persamaannya di sini. Y1 sama dengan beta 1, beta 0 ditambah beta 1 XI plus mu. Ya. Nah, maka kita mau cari, tadi saya sampaikan, kita mau menghitung nilai B0 sama nilai B1. Ya, nilai mu-nya ini persamaan awal, model awal. Nanti setelah kita estimasi, istilahnya dalam ekonometrika itu menghitung ini namanya estimasi kalau dalam ekonometrika. Nanti ketika kita dapat persamaan akhir, ragamnya sudah ini standar errornya nggak ada lagi. Jadi di persamaan akhir nanti di sini tidak ada lagi mu-nya. Kenapa tidak ada lagi mu? Karena mu itu nanti sudah ditangkap oleh standar error. Masih ingat nanti ada kita akan menghitung standar error pada saat uji T. Ya. Nah, maka masukin yang nilai-nilai tadi, sigma X1 kali Y1 16.800 dibagi 33.000 dapatnya 0,5091. So, inilah koefisien regresi atau tadi kita sebut dengan slope. Ya, ini slope. B0-nya berapa? Kalau sudah menghitung B1, kita bisa menghitung B0. B0 tadi adalah konstantanya atau intercept-nya. Konstanta atau intercept. B0 tadi, B0 dapatnya dari rata-rata X1 dikurang dengan B1 dikali dengan X rata-rata. Sama dengan 111 dikurang 0,5091 dikali 170 atau 24,45 disebut dengan intercept atau konstanta. Maka persamaan regresinya mana? Ini dia persamaan regresinya. Nah, kalau dia sudah pakai, jadi ini adalah model awal. Ya, kalau persamaan regresi yang pakai tudung, ini istilah yang atas ini tudung namanya, yang begini. Ini Y tudung, sering disebut dengan Y tudung adalah persamaan regresi hasil estimasi. Maka kalau awalnya kita hanya tulis B0 B1, maka Y tudungnya atau persamaan regresi penduganya sudah diganti 24,45 ditambah 0,5091 dikali dengan X1. Ya. Ada yang mau tanya? Itu adalah regresi. Inilah persamaan regresi namanya, persamaan. Nah, tidak bisa Ibu nulisnya ya, persamaan regresi penduga atau Y tudung. Ya.
Selanjutnya, tadi kita belajar tentang korelasi. Rumus korelasi apa sih? Korelasi itu dinotasikan dengan R kecil. Ya, saya ulang, korelasi dinotasikan dengan R kecil. Rumusnya adalah sigma X1 kali Y1 dibagi dengan sigma XI kuadrat dibagi dengan YI. Ini nilainya sudah ada semua kan, tadi sudah kita hitung ya. Artinya sudah tinggal kita masukkan, nanti dapatnya 0,98. Atau kalau dikalikan 100% menjadi 98,08%. Ini disebut dengan koefisien korelasi. Jadi kalau ini adalah persamaan regresinya, korelasinya ini. Lanjut. Ada yang mau tanya? Selanjutnya kita akan mengadakan pengujian signifikansi parameter atau untuk menguji apakah variabel X1 itu berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel Y. Maka tadi sudah dikasih tahu ya rumusnya di depan T itu adalah B1 dikurang dengan SB1. Maka kita masukkan tadi hasil hitung dulu ini SB-nya ya. Ini SB-nya. Ini SB-nya, simpangan bakunya. Oke. Ya, ini simpangan bakunya, maka sigma dari I kuadrat dikurang BI kali sigma XI YI dibagi dengan 10 dikurang 2 dikali dengan XI kuadrat. Maka dapat nanti simpangan bakunya adalah 0,035. Ini angka-angka yang ada di depan, 3 angka di depan tadi semua ini. Ya, maka dapat pindah ke sini. Yang 0,58 adalah koefisien regresinya, yang B-nya 0. Maka nanti dapat T hitungnya adalah 14,28. Saya minggu lalu sampaikan, kalau sudah ada T hitung, maka kita harus cari T tabel. Maka buka T tabelnya, cara mencari T tabelnya, karena di sini alfanya 2 sisi, ingat kalau dia 2 sisi, maka alfanya harus dibagi 2. Ya. DB-nya adalah 10 derajat bebas, 10 dikurang dengan 2. Kenapa 10 kurang 2 kalau diregresi? Diregresi itu derajat bebas adalah N jumlah sampel dikurang dengan jumlah variabel. N min K. Kalau diuji T yang minggu lalu kita pelajari, derajat bebasnya adalah N min 1 kalau yang waktu uji T sama uji T yang minggu lalu kita pelajari. Jadi kalau regresi dia derajat bebasnya adalah N min K. Tadi N-nya 10 ya, K-nya ada 2, X dan Y, maka K-nya 2. Karena itu derajat bebasnya adalah 8. Derajat bebasnya adalah 8. Ya. Nah, apa yang mau kita ambil? Kalau mau digambar, kemarin gambarnya kan begini ya, nilai tengahnya 0. Kemarin Ibu bilang minggu lalu, kalau yang sudah nonton video, kalau dia 2 sisi, maka taraf nyatanya itu adalah kanan dan kiri. Taraf nyatanya adalah kanan dan kiri. Ya. Maka alfanya dibagi 2. Berarti nanti cari nilai derajat bebasnya, 2,3 buka tabel T, berarti batas ini 2,3 kan di sini? 2,3. Sebelah kiri berarti min 2,3. Sebelah kanan adalah 2,3. Aduh, susah ya nulisnya. 3. Nah, hitungan kita dapat berapa? Hitungan kita, T hitungnya tadi. T hitung tadi kita dapatnya 14,26. 14,26 itu kira-kira ada di titik A. Ini kasih tanda ya, titik A. Atau ada di titik B. Coba Erika, silakan diaktifkan Erika. Erika, 14,2 ini Ya, ada Bu. di titik A atau di titik B di gambar ini? Titik B, Bu. Titik B. Jatuh di wilayah kritis atau enggak? Iya. Ya, karena dia jatuh di wilayah kritis, maka tolak atau terima H0? Apa, Bu? Kalau jatuh di wilayah kritis, maka kesimpulannya tolak atau terima H0? Kalau jatuh di wilayah kritis, kalau hasil perhitungan kita jatuh di wilayah kritis, maka kita akan Berarti menolak ditolak. H0. Ya, betul, pintar. Betul. Kita akan tolak H0. H0-nya ditolak. Berarti terima H1.
satu alternatif. Kalau dia tolak H0 terima H1, itu artinya dari sisi regresi korelasi, X berpengaruh nyata terhadap Y. Ya, jadi X berpengaruh nyata terhadap Y. Jika kesimpulannya adalah tolak H0, ya Ibu ulang, jika kesimpulannya adalah tolak H0, maka kita simpulkan X berpengaruh nyata terhadap Y. Jika kesimpulan kita adalah tolak H0. Nah, ini adalah uji T. Uji T tidak hanya dilakukan untuk regresi, tapi nanti juga ada korelasi. Nah, ini uji ragam dulu. Uji ragam atau uji F tadi. Tadi kan ada 2 uji ya. Ada uji T sama uji F. Ini uji ragam atau uji ANOVA. Satu itu adalah, satu ini dapatnya dari K-2 ya. Ini K-2. Tadi kan N min KK itu adalah jumlah variabel. Jadi ini satu dapatnya dari K-2, K-1. Makanya hasilnya 1. Tadi kan jumlah variabelnya 2. 2 kurang 1 adalah 1. 8 dapat dari N min K. Maka 10. Tadi kan N-nya 10 dikurang K-nya 2. Makanya dia jadi 8. 9 dapat dari mana? Dari 1 ditambah 8. Ya. Lalu kita cari jumlah kuadrat regresi ini. Yang ini jumlah kuadrat regresi. Rumusnya adalah beta 1 dikali dengan XI dikali YI sama dengan 0,5091 dikali dengan 16.800. 16.800 tadi dapat dari perhitungan di depan. Maka 5.552 pindah ke sini. Ya, ada lagi JK total sigma YI itu adalah 8890 dapat ini. Jumlah YI, lihat di tabel depan ya. Ini dapat dari mana? Yang ini dapat dari 8552 dikurang 889. Mohon maaf, 8890 dikurang 8552. Dapatnya 337. Kuadrat tengah dapat dari mana? Kuadrat tengah ini dapatnya dari jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jadi 8.552 dibagi 1, kemudian 337,12 dibagi 8, dapatnya 42. F hitung dapat dari mana? F hitung dapatnya dari yang ini 8. Ini ya, ini FH ya. F hitung itu 8552 dibagi 42. Ini F hitung. Makanya dapatnya 2,2. Ini nilai F hitung, maka kita buka tabel cari nilai F tabel. Nanti buka tabel F, cari alfanya 0,05, derajat bebasnya 9. Nanti dapatnya 5,32. Karena F hitung lebih besar dari 5,32, maka kita bisa menyimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel X berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Secara bersama-sama variabel X berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Secara bersama-sama variabel X berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Bisa mengikuti sampai sini? Nah, ini adalah uji T untuk korelasi. Ini adalah uji T untuk korelasi, ini rumusnya TR, T korelasi. R tadi kan lambang untuk korelasi. Akar dari R sama dengan R dikali dengan akar dari N min 2 dibagi dengan 1 min R kuadrat. Dapatnya nanti 142,6, lalu nilai T hitung bandingkan dengan T tabel. Karena ini untuk korelasi, maka kita bisa memutuskan, tolak H0 ya, karena lebih besar kan antara T hitung dengan T tabelnya. Maka diputuskan untuk menolak H0, artinya terjadi korelasi positif antara X dan Y. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Nah, ini cara menyajikannya nanti. Ini standar error, ini uji T-nya tadi, ini R kuadrat, derajat bebas ya. Cara menyajikan. Nah, dengan cara yang sama ya, kita bisa menghitung sendiri untuk contoh 2. Nanti dicoba-coba, nanti hasilnya adalah kita mau melihat pengaruh jarak terhadap emisi. Nanti dapatnya interceptnya 382, kemudian slope-nya atau koefisien regresinya 5,39. Nanti dicoba ya. Ini nanti plot datanya. Nah, ini kalau kita bisa melakukan, kalau tadi kan kita menghitungnya manual ya. Nah,
Sebetulnya ada cara yang lebih mudah dalam melakukan analisis regresi, yaitu menggunakan software. Jadi nanti ketika kita sudah ada di level skripsi, tentu kita tidak akan melakukan perhitungan secara manual, tapi kita akan menggunakan software. Software pertama yang bisa dipakai adalah Minitab. Tapi kalau di Sosek, software Minitab ini jarang digunakan. Biasanya kita menggunakan software SPSS. Ini korelasi, ini tidak usah ya, nanti kita pelajari ini saja. Sebentar. Oke, korelasi. Nah, ini kalau kita cara ada panduan, nanti coba-coba diinstal di laptop masing-masing ya, SPSS, karena sudah banyak track-nya di Google, software-nya di Google, nanti coba diinstal, lalu coba lakukan pengolahan data dengan data ini. Panduannya adalah nanti cari, masukin data dulu, regression, linear ya. Nah, ini pilih data yang mana pilih standar yang variabel bebas, dependent ini variabel bebas. Independent adalah variabel terikat. Masukkan variabel bebasnya apa? Oh, penjualan, masukkan penjualan ke sini. Ada yang antri juga. Oke. Nah, ya. Sebentar. Nah, ini adalah kalau kita mau minta R-square, conteng R-square. Kalau kita mau minta model fit, conteng deskriptif, apa saja yang mau dilakukan, masukkan datanya, nanti tinggal oke di sini. Kalau oke, maka nanti dia langsung keluar hasil seperti ini. Nah, ini adalah hasil pengolahan data kalau kita menggunakan SPSS. Ya. Yang atas adalah korelasi, yang bawah, yang ini adalah regresi. Yang korelasi, tadi kita minta descriptive summary. Descriptive summary, SPSS akan menyajikan rata-rata data. Ini data-ratanya, ini standar deviasinya, ini jumlah N atau jumlah sampel. Kemudian ini korelasi. Jadi kita nggak perlu hitung manual, dengan SPSS masukin data saja langsung keluar sendiri. Yang mana korelasinya? Nah, ini korelasinya nih. Korelasinya ya antara penjualan dengan promosi. Kemudian nyata atau tidak? Kalau mau lihat nyata atau tidak, lihat di sini taraf nyatanya berapa. Ini taraf nyatanya kecil, nyata pada taraf 0,000. Kecil banget, berarti sangat nyata korelasi antara penjualan dengan promo. Lalu ini korelasi, kita lihat regresi. Regresi promo itu sebagai, nah ini variabel terikat, dependent itu variabel terikatnya penjualan, variabel bebasnya adalah promo. Langsung ketahuan R kuadratnya 0,9091, adjusted R square-nya 0,81. Dia keluar langsung R kuadratnya. Tadi kan ada koefisien determinasi ya. Mana hasil regresinya? Nah, ini dia hasil regresinya. Inilah A-nya langsung keluar, inilah B-nya. Yang tadi A sama B. Ya. Uji T-nya mana? Tadi kan kita hitung sendiri ya, standar error. Ini tadi standar error kita hitung sendiri. Ini sudah disajikan sama SPSS standar error. Uji T tadi kan beta dibagi standar error, sudah dikasih juga T hitungnya. Tinggal nanti kita lihat tingkat signifikansinya. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan, ini untuk menguji korelasi juga bisa menggunakan SPSS ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Materi ini belum saya upload ke e-learning, tadi saya cek kembali ada yang terbalik-balik materinya, jadi akan saya sesuaikan kembali, nanti setelah ini akan saya upload ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Sudah? Kalau tidak ada, besok kita akan melaksanakan kuliah kembali untuk regresi, tetapi lebih pada saya akan memberikan soal, jadi mahasiswa akan mengerjakan soal tersebut secara mandiri. Jadi besok jam 1 absen di e-learning, kemudian download soal, karena soalnya baru bisa diakses besok, dan mahasiswa diberi kesempatan 1 minggu untuk mengerjakan soal terkait dengan regresi dan korelasi. Ada yang mau bertanya nggak? Ada? Bisa didengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, Jadi Bu. untuk besok itu kita diberi soal, terus isi daftar hadir juga, Bu? Iya, Apa gimana, isi daftar hadir. Jadi nanti minggu depan kita cuma tinggal kuliah 1 kali. Ya? Oh, baik, Bu. Jadi untuk minggu depannya lagi UAS gitu, Bu? Iya, minggu depannya lagi UAS.
Oke, silakan Baik, ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ibu langsung end meeting ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama